Halo, assalamualaikum. Baik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat bolu jadul ya, menggunakan resep yang legend banget ya. Resep serba 1/4 kilo. Cocok banget untuk kamu yang gak punya timbangan, pengen bikin bolu jadul di rumah. Ikuti videonya karena ini resepnya gampang banget dan resepnya ini mudah dimengerti. Untuk kamu yang penasaran cara membuatnya seperti apa, jangan lupa klik like dulu, jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah, untuk resep dan cara membuat bolu serba 1/4 kilo, pertama siapkan margarin ya. Ini saya pakai margarin sebanyak 250 gram atau 1/4 kilo ya. Silahkan teman-teman lelehkan margarinnya. Kalau sudah dilelehkan hasilnya seperti ini ya. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bahan kering di sini saya menggunakan tepung terigu sebanyak 1/4 kilo ya, atau 250 gram. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh baking powder ya. Selanjutnya ada vanili bubuk ya, teman-teman bisa pakai 3/4 sendok teh. Nah, untuk bahan keringnya teman-teman bisa sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk adonan telur, di sini saya menggunakan 4 butir telur utuh. Kemudian ada emulsi cake ya, teman-teman bisa tambahkan 3/4 sendok teh, bisa pakai SP, ovalet atau TBM. Kemudian untuk gula pasir, teman-teman bisa masukkan sambil mixer telur ya. Ini gula pasir yang saya gunakan sebanyak 250 gram atau 1/4 kilo. Silahkan teman-teman mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonan telurnya ini mengembang dan berjejak. Nah, tips supaya adonan cepat mengembang, gunakan telur suhu ruang ya, gunakan telur suhu ruang dan kalau bisa masih baru ya. Kemudian pastikan panci dan pengaduk mixernya ini bebas dari air atau minyak ya, karena ini penting. Kalau teman-teman gunakan pengaduk atau pancinya ini ada bekas airnya atau minyak atau lemak, nanti adonannya teman-teman jadi susah mengembang. Dan ciri adonan yang bagus tuh seperti apa nih? Ketika diangkat dia tidak mudah jatuh seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini adonannya, teman-teman bisa matikan mixer ya. Kemudian kita akan masukkan bahan kering ya. Nah, untuk bahan kering silahkan teman-teman masukkan sambil diayak ya, supaya tepungnya ini lebih bersih ya. Ini saya ayak dulu, ini bahan keringnya dimasukkan semuanya ya. Kalau sudah dimasukkan semuanya untuk bahan kering, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mixer dengan kecepatan paling rendah, dan ini mixernya cukup sebentar saja ya, jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti adonannya jadi kurang bagus ya. Ini kalau sudah tercampur ya, ini mixernya dengan kecepatan rendah dan sebentar saja. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan bahan cair. Di sini bahan cairnya itu margarin ya, yang sudah dilelehkan di awal tadi. Karena teman-teman melelehkannya di awal dan pertama, jadi margarinnya ini sudah nggak panas ya. Kemudian silakan teman-teman aduk sampai tercampur rata menggunakan metode aduk balik seperti ini. Aduk balik seperti ini ya. Pastikan adonan ini benar-benar tercampur rata dan homogen ya. Nah, ini kalau sudah tercampur rata hasilnya seperti ini. Nih, sudah tidak ada margarin yang mengendap ya. Ini tandanya sudah tercampur rata. Selanjutnya, oh ya, sebelum membuat adonan, teman-teman bisa panaskan oven terlebih dahulu ya. Jadi ketika adonannya siap, ovennya pun sudah siap. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya saya bagi menjadi 2 bagian. Ini saya ambil kurang lebihnya 3 sendok spatula, lebih lah, 3,5 sendok spatula ya. Kemudian yang di mangkok ini saya kasih 1 sendok teh pasta coklat ya. Kemudian teman-teman bisa aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata hasilnya seperti ini. Selanjutnya siapkan loyang ya. Untuk loyang saya gunakan loyang tulban ukuran 20 cm atau 20 cm ya. Kemudian oles dengan Carlo. Untuk resep Carlo ada di deskripsi ya, silahkan teman-teman catat. Nah, selanjutnya kalau loyangnya sudah disiapkan, teman-teman bisa masukkan adonan ya. Ini ambil 1 bagian yang warna adonan yang original atau yang warna putih ini ya. Ini naruhnya sembarang aja seperti ini, menjadi 4 bagian ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa timpa dengan adonan yang warna coklat. Nah, selanjutnya seperti itu ya, berselang-seling sampai adonannya habis.
Nah, ini sampai di adonan terakhir ya, nih selang-seling seperti ini. Sisakan sedikit adonan untuk warna coklat. Nah, ini di sini untuk adonannya warna coklat, teman-teman bisa tuang menggunakan sendok teh ya. Ditaruh di bagian atas ya untuk topping seperti ini. Kemudian kalau sudah dihias bagian atasnya ini menggunakan adonan coklat, teman-teman bisa bikin motif menggunakan tusuk gigi seperti ini atau tusuk sate ya. Membuat motifnya terserah teman-teman ya, yang penting ada motifnya supaya permukaan atasnya lebih cantik ya. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa hentakan 2-3 kali, kemudian oven ya. Adonannya ini di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu di suhu 165 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 40 menit, atau sesuaikan dengan oven masing-masing di rumah ya. Silahkan teman-teman oven sampai matang. Kalau sudah matang hasilnya seperti ini teman-teman, ini loyangnya terlalu tinggi ya, jadi ini langsung ke api atas, jadi bagian atasnya ini agak gosong, tapi ini tidak masalah ya. Selanjutnya bolunya ini akan saya balik terlebih dahulu. Kalau sudah dibalik hasilnya mulus seperti ini. Selanjutnya kita tunggu dingin dulu ya. Nah, untuk kamu yang pengen belajar membuat YouTube yang mudah caranya seperti apa, teman-teman bisa klik link yang ada di bawah dan gunakan kupon happy untuk potongan 50%. Lumayan banget nih untuk kamu yang lagi pengen membuat YouTube seperti apa. Klik link yang ada di bawah ya. Nah, kalau bolunya sudah nggak panas ya, sudah suhu ruang, teman-teman bisa potong bolu jadulnya ini sesuai dengan selera teman-teman. Kalau sudah selesai dipotong-potong hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya yuk kita cobain untuk rasa dari bolu serba 1/4 kilo ini, atau bolu tanpa timbangan ya, karena teman-teman bisa beli di warung minta timbangan yang 1/4 kilo semua. Untuk pori-pori dari bolunya ini teman-teman bisa lihat nih, ini pori-porinya seperti ini, lumayan bagus ya bolunya ya, ada pori-porinya. Kemudian ini teksturnya pun empuk ya, ternyata ini bolunya tuh empuk ya. Kemudian untuk rasanya seperti apa, yuk kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa bolunya tuh empuk ya. Kemudian karena menggunakan margarin 1/4 kilo ya, jadi ini rasanya tuh gurih, enak. Hanya ini rasa manisnya ya, terlalu manis kalau menurut saya. Jadi teman-teman yang nggak suka manis boleh dikurangi 1-2 sendok makan ya. Untuk rasa dari bolu 1/4 ini enak, silahkan teman-teman coba di rumah ya. Caranya gampang, nggak perlu pakai timbangan ya, teman-teman bisa beli yang serba 1/4 kiloan, nanti bikin di rumah. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.